Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Shinichiro saat ini dibuat panik dengan ajakan Haruka untuk datang ke kamarnya. Shinichiro pun masuk ke kamar Haruka, rasanya seperti melihat sisi lain Haruka. Tanpa sadar, Shinichiro membayangkan Haruka yang sedang tidur, Haruka yang asik membaca light novel, dan Haruka yang sedang sibuk belajar. Bahkan imajinasinya menjadi lebih liar, seperti Haruka yang sedang berganti baju. Dan itu membuat Shinichiro semakin panik dan menggila. Sedangkan Haruka bertanya, apa yang terjadi dengan Shinichiro? Namun Shinichiro berkata, itu bukanlah apa-apa dan mencoba menenangkan dirinya kembali. Tak lama setelah itu, Mei sang pelayan datang membawakan teh dan juga cemilan. Haruka berterima kasih karena sudah mengantarkannya dan akan Haruka sajikan langsung untuk Shinichiro. Tapi Mei tetap saja merasa khawatir, namun Haruka dengan penuh percaya diri berkata untuk tak perlu khawatir seperti itu. Mei pun terpaksa menuruti permintaan itu. Juga Mei mengatakan sesuatu ke Shinichiro, dimana untuk jangan takut bertindak lebih berani, asalkan tahu batasannya. Tentu itu membuat Shinichiro kaget dibuatnya, tak mengerti apa maksudnya itu. Dimana Mei hanya membalasnya dengan tersenyum saja. Shinichiro tak menyangka kalau pelayan itu juga mendukung Shinichiro. Haruka pun memanggil Shinichiro dan berkata kalau ini merupakan teh seduh favorit Haruka. Dimana Shinichiro berterima kasih soal itu dan merasa sangat disayangkan untuk memakan semua cemilan ini. Tapi Haruka sengaja lakukan ini demi memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah Shinichiro lakukan padanya. Meskipun Haruka tak tahu apakah rasa manis cocok untuk laki-laki remaja seperti Shinichiro, namun di luar dugaan Shinichiro berkata kalau ini sangatlah sempurna. Shinichiro pun bertanya apakah semua ini Haruka yang membuatnya dan sebenarnya ingin membuatnya lebih banyak, tapi ibunya melarang untuk melakukannya dan merasa cemilan ini lebih dari cukup. Haruka tak menyangka kalau cemilan ini ternyata masih kurang. Tapi bukan itu maksud Shinichiro dan merasa semua ini lebih dari cukup. Shinichiro pun mulai mencoba cemilan itu, rasanya yang sungguh luar biasa, dimana membuat Haruka merasa senang mendengarnya. Haruka meminta maaf atas perlakuan ayahnya ke Shinichiro sebelumnya. Haruka sudah serius untuk melakukan ini sebagai bentuk balas budi, tapi karena tindakan sebelumnya membuat Haruka merasa sangat canggung jadinya. Shinichiro juga tak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Tapi Shinichiro merasa kalau Tokimune itu ayah yang sangat baik, yang membuat Haruka bingung apa maksudnya itu. Shinichiro berkata seperti ini bukan hanya untuk basa-basi dan benar-benar serius mengatakannya. Meskipun sangat sibuk sebagai presiden sebuah perusahaan besar, tapi ia tetap mengutamakan keluarganya. Bahkan ia juga mendengarkan setiap apa yang Shinichiro sampaikan. Juga semuanya berakhir dengan aman. Mendengar itu membuat Haruka merasa sangat senang dan bersyukur akan hal itu. Juga Shinichiro mengatakan kalau Tokimune penasaran dengan kehidupan sekolahnya Haruka. Haruka tak menyangka soal itu dan akan menceritakannya lain waktu. Tapi pastinya nanti Haruka akan menceritakan soal Shinichiro lagi tanpa sadar dan membuat Shinichiro bingung karena ayahnya lebih tertarik soal Haruka dibanding dirinya. Shinichiro menyadari sesuatu dan tak menyangka kalau lemari belakang Haruka dipenuhi dengan light novel. Semenjak Haruka menyukai light novel, ia mulai membeli dan mengoleksi berbagai macam light novel dan tanpa sadar sudah sebanyak ini. Jika ia sudah menyelesaikan satu bacaan, ia akan membaca sesuatu yang klasik. Memang benar Shinichiro pernah merekomendasikan sesuatu, tapi Shinichiro tak menyangka kalau akan berakhir seperti ini. Haruka juga mengingat momen itu dengan jelas, dimana jika ia tak berbicara balik ke Shinichiro, mungkin saja Haruka tak akan sesuka itu dengan light novel. Shinichiro pun bertanya sesuatu karena begitu penasarannya. Ia penasaran kenapa Haruka memilih sekolah biasa seperti sekolah mereka saat ini. Haruka menjawab karena ia cuma ingin saja. Kebanyakan dari saudaranya berasal dari sekolah terbaik, tapi itu membuat Haruka merasa asing dibuatnya. Kebanyakan dari murid semacam itu selalu membicarakan soal keluarga mereka, uang, dan status, dan Haruka merasa tak mengerti dengan topik semacam itu. Meskipun begitu, meskipun Haruka pergi ke sekolah negeri, memang ia bisa mendapatkan teman, tapi tak ada satupun seseorang yang bisa ia panggil sebagai sahabat, dan merasa selalu ada jarak di antara Haruka dan teman sekelasnya. Tapi Shinichiro merasa kalau teman sekelas mereka hanya bingung harus bersikap seperti apa di hadapan Haruka. Itu
Itulah kenapa ketika Shinichiro mendekatinya, itu membuat Haruka merasa sangat bahagia. Tapi akhir-akhir ini Kazemihara dan Fudehashi juga mulai akrab dengan Haruka, dan itu semua berkat Shinichiro. Tapi Shinichiro tak merasa seperti itu, lebih ke Takoyaki yang membuat mereka semua menjadi lebih akrab. Haruka membenarkannya, bahkan ketika ia melihat Takoyaki, ia selalu teringat dengan festival sekolah sebelumnya. Itu membuat Shinichiro terpana, terdiam dibuatnya, dan tanpa sadar menumpahkan makanannya. Melihat itu membuat Haruka panik dan langsung membersihkannya. Ketika wajah mereka berdua begitu dekat, membuat Shinichiro dan Haruka tersipu malu dibuatnya, di mana Shinichiro bisa merasakan sentuhan dari Haruka. Tak hanya itu, jika Shinichiro mengulurkan tangannya, rasanya ia bisa menyentuh Haruka secara langsung. Tapi Shinichiro merasa ada sesuatu yang menatapnya, di mana di balik pintu terdapat tatapan yang menyeramkan datang dari Tokimune dan membuat Haruka kaget dibuatnya. Tokimune pun langsung masuk ke dalam dan berkata kalau Shinichiro sudah melewati batasnya. Shinichiro mencoba memberi alasan yang masuk akal, tapi Tokimune tak ingin mendengarnya. Tak menyangka kalau Akiko juga datang dan tak menyangka dengan apa yang sudah suaminya lakukan itu. Tokimune pun sudah mengunci pintu kamarnya Haruka, di mana Akiko tampak sekali sangat jengkel dengan kelakuan suaminya itu. Merasa sudah aman, Tokimune pun akan menghajar Shinichiro karena sudah beraninya melewati batas terhadap putrinya itu. Tak menyangka kalau Mei akan mendobrak pintu kamar Haruka dengan paksa dan membuat semua orang di dalam kaget dibuatnya. Akiko pun datang dan berkata tak hanya berani mengintip ke kamar putrinya, suaminya bahkan masuk ke dalam dengan paksa. Jika seperti itu pasti akan membuat Haruka membencinya. Tokimune mencoba menenangkan Akiko karena Tokimune tak bermaksud seperti itu. Tokimune masih tak menerima ada laki-laki di kamar putrinya. Sebagai seorang ayah, tentu itu membuat Tokimune kesal, dan jika ada seseorang yang berani menyentuh putri tercintanya itu, maka mereka harus tahu mereka berhadapan dengan siapa. Tapi Akiko yang sudah terlanjur kesal tak mendengarkan satupun perkataan Tokimune dan langsung menghukum suaminya itu. Tentu melihat itu membuat Haruka dan Shinichiro kaget kebingungan. Akiko berkata kalau suaminya tak berubah, sama seperti mereka muda dulu. Tokimune selalu datang menyelinap ke kamarnya, tapi berani-beraninya ia bersikap seperti ini sekarang. Tokimune pun menyerah dan memintanya untuk dilepaskan dan mengaku kalau dirinya lah yang salah. Mei di sana meminta maaf karena sudah mendobrak pintu kamar dan akan segera memperbaikinya. Dengan tenang, Mei kembali memperbaiki pintu kamar Haruka. Sedangkan Shinichiro benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Dimana sekali lagi, Shinichiro tersadarkan jika ingin bergabung ke dalam keluarga Shijoin, ia tak bisa setengah hati melakukannya. Dan cerita pun berlanjut.